Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani kalian semua untuk belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, di video-video kemarin kan aku cuman ngebahasin soal-soal PK ya, atau pengetahuan kuantitatif. Di video kali ini aku akan bahas soal-soal penalaran umum atau PU ya teman-teman ya, atau pemahaman kognitif. Karena ini adalah video perdana aku bikin PU, maka aku mau bahas soal-soal dari simulasi UTBK tahun 2024 dari webnya BP3 Kemendikbud. Semoga teman-teman semuanya suka ya, makanya pantengin terus videonya dan jangan di skip. Let's check it out. Oke, soal yang pertama. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal bacaan seperti ini ya teman-teman ya, kita langsung baca pertanyaannya. Pertanyaannya ternyata adalah pernyataan yang pasti benar. Pernyataan yang pasti benar. Nah, gimana nih cara menyelesaikan soal seperti ini? Nah, ini ada tips dan trik dari aku teman-teman. Pertama, itu teman-teman harus menentukan kata kunci ya, menentukan kata kunci. Jadi kata kunci atau frasa terserah ya, atau frasa ini satu aja di pilgan yang teman-teman baca. Nah, setelah itu cocokkan dengan bacaan, ya kan. Nah, terus yang kedua teman-teman harus mengenali ciri pertanyaan. Misalkan di sini kan yang pertama itu kita diminta untuk mencari yang pasti benar. Yang pasti benar itu teman-teman, ciri-cirinya adalah jadi informasi itu sesuai ya. Jadi informasi itu benar atau sesuai dengan bacaan. Sesuai dengan bacaan. Dan kalau misalkan di situ nanti ada kayak permisalannya, kan kadang nggak plek ketiplek atau nggak sama dengan bacaan ya. Jadi permisalan yang diberikan di pilgan itu juga pasti benar. Permisalan yang diberikan juga benar ya, benar gitu, benar semuanya. Nah, nanti aku kasih tips-tips yang lain. Kalau misalkan tipsnya untuk mungkin benar, lalu yang mungkin salah atau pasti salah itu ada sendiri ya teman-teman ya. Nah, kita akan mengerjakan soal ini dulu. Coba kita lihat dari pilihan yang A. Menerapkan diet karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula. Jadi yang kaitannya dengan, aku ambil frasa diet karbohidrat ya, sama meningkatkan kadar gula ini, diet karbohidrat. Jadi kita langsung scanning dari bacaan. Kadar gula meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, upaya mencegah meningkatnya kadar gula itu dengan diet karbohidrat. Diet karbohidrat kan untuk mencegah ya, mencegah meningkatnya atau mengurangi, bukan dapat meningkatkan. Jadi ini adalah bacaan, jadi ini tidak sesuai bacaan, ini salah ya yang A ini ya. Oke, kita lanjut ke yang B ya. Kita ambil kata kuncinya, misalkan menurunkan kadar gula itu dengan konsumsi karbohidrat gitu kan ya. Nah, diet karbohidrat itu mencegah meningkatnya kadar gula. Jadi kalau misalkan kita nggak diet alias konsumsi karbohidrat itu menurunkan, nah ini nggak nyambung ya, maka dia juga salah. Nah, walaupun di sini nggak ada kalimat konsumsi karbohidrat, tapi kita harus bisa kayak mencari kaitan gitu ya dari kalimat yang dimaksud. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat yang C, risiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Nah ini kita lihat ya, diet karbohidrat itu dapat mencegah meningkatnya kadar gula, ya kan? Dan kalau kadar gula itu kita cegah peningkatannya, maka akan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular teman-teman. Nah, maka yang C ini yang sesuai nih. Jadi pernyataannya benar. Jadi risiko penyakit kardiovaskular berkurang itu pernyataannya kan ya dengan diet karbohidrat, ya kan? Jadi ini benar. Jadi ini opsinya pasti yang jawabannya pasti yang C nih, opsi C. Coba kita lihat yang D ya. Menerapkan diet karbohidrat masih memiliki risiko penyakit kardiovaskular. Oke, nah ini juga agak-agak tricky nih yang D nih. Walaupun kita diet karbohidrat tuh kayak gitu kan ya, itu kayak masih aja dong nanti kita bisa kena penyakit kardiovaskular. Nah ini tuh iya sih bener ya kan, pernyataannya kayak iya bener, tapi kan permisalan kayak gini-gini nggak ada di bacaan, iya kan. Ini tuh kayak kita ngarang gitu ya. Nah,
Kalau sudah mengarang begini berarti dia sudah tidak sesuai dengan informasi yang diberikan di bacaan gitu. Jadi ini juga salah ya, nggak bisa kita kira-kira gitu loh. Kemudian yang terakhir, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular terjadi karena penerapan diet karbohidrat. Justru diet karbohidrat ini tadi, jadi kata kuncinya diet karbohidrat yaitu dapat mengurangi dapat kardiovaskular nih dapat berkurang jika karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Nah, ini kan diet karbohidrat itu adalah mengendalikan konsumsi karbohidrat begitu. Jadi ini juga salah. Gitu ya teman-teman ya. Ya nanti insya Allah akan ada soal-soal yang lain yang bisa jadi mungkin nanti kita akan ketemu dengan soal-soal yang ditanya mungkin salah atau mungkin benar atau pasti benar. Insya Allah nanti akan aku kasih tips-tipsnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 nih. Nah, ini dia ada soal pasti salah ya teman-teman ya. Pasti salah. Sama seperti yang tadi, jadi kuncinya adalah kita harus mencari satu kata kunci. Itu harus kita tentukan sendiri ya teman-teman ya. Jadi menentukan satu kata kunci kayak tadi atau satu frasa di pilihan ganda yang nanti akan kita sesuaikan dengan bacaan. Yang kedua itu adalah mengenali ciri-ciri ciri dari yang diminta oleh pertanyaan ya atau soal. Nah, kalau untuk yang selanjutnya nih, kalau pasti salah tuh gimana nih ciri-cirinya? Pasti salah itu ciri-cirinya adalah informasinya salah, tidak sesuai dengan bacaan. Jadi informasinya salah atau tidak sesuai dengan bacaan. Ditambah lagi nanti kalau ada permisalan itu juga permisalannya salah ya. Jadi permisalan salah gitu. Nah, kita lihat nih teman-teman, kita langsung eliminasi pilihan ganda kayak tadi. Nah, yang A, buah bit dapat dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah. Kalori rendah, kita ambil frasa kalori rendah. Nah, kalori rendah itu benar kan ya? Buah bit buah bit dianggap sebagai buah yang banyak memberikan manfaat karena memiliki kalori rendah. Ini benar, yang ditanyakan pasti salah. Nanti kita yang pasti salah kita silang ya. Kemudian kandungan oksalat pada buah bit batu ginjal. Jadi oksalat itu menyebabkan batu ginjal. Kita lihat ya. Namun buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Nah, dapat memicu peningkatan sekresi oksalat yang berkontribusi pembentukan batu ginjal. Nah, ini juga benar sesuai dengan bacaan ya. Konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Mengonsumsi, jadi kita lihat frasa gangguan pencernaan. Mengonsumsi buah bit terlalu banyak dapat memicu peningkatan sekresi oksalat yang berkontribusi pembentukan batu ginjal. Untuk itu, ya, jika memiliki batu ginjal, sebaiknya kita tidak mengonsumsi buah. Nah, oke, di sini walaupun nggak ada gangguan pencernaan, nah ini ada informasi terkait dengan ini ya teman-teman ya, pemahaman kita akan kesehatan ya. Jadi sekresi oksalat, peningkatan sekresi oksalat ini kan ya hasil dari pencernaan buah bit, hasil dari proses pencernaan setelah kita memakan buah bit gitu ya. Jadi ini kita kasih tanda dulu nih, konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Kita cari yang pasti salah itu berarti yang benar-benar bertentangan dengan soal ya. Maksudnya yang benar-benar bertentangan dengan bacaan atau wacana. Kita langsung lihat yang D. Konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Padahal konsumsi buah bit itu dia berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Ini kan gangguan kesehatan. Dia menyebabkan, bukan tidak menyebabkan. Maka ini teman-teman yang salah, yang pasti salah karena sudah menentang atau bertentangan 180 derajat dengan bacaan atau wacana. Jawabannya pasti D nih. Nah, kita lihat yang D teman-teman ya. Walaupun dapat menyebabkan batu ginjal, oke, memang dia menyebabkan batu ginjal tadi. Buah bit tidak akan mengganggu pencernaan. Jadi buah bit tidak akan mengganggu pencernaan, ini kayak permisalan yang diberikan ya. Jadi dia sesuatu yang tidak ada di wacana atau sebenarnya dia tersirat ya. Karena kan makan itu pasti prosesnya nanti dengan pencernaan. Berarti kan juga nanti kaitannya dengan gangguan pencernaan. Tapi kan informasi yang diberikan ini ya mungkin iya ya. Jadi buah bit tidak akan mengganggu pencernaan tuh bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya kan. Nah, itu nanti kaitannya dengan pertanyaan mungkin benar mungkin salah teman-teman. Jadi walaupun di sini benar, nah ini kita centang benar, tapi permisalan ini nih yang kita nggak tahu dia benar apa enggak. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena yang diminta adalah yang pasti salah, maka yang D jawabannya ya. Sama kayak yang C, yang D nih, konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, ini kan kayak
permisalan yang diberikan juga ya. Jadi kayak dia itu membuat suatu suatu wacana baru. Oh, berarti kalau kebanyakan makan buah itu gangguan ya, kita akan terganggu nih pencernaannya. Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Jadi dia mungkin benar, mungkin tidak gitu. Artinya kan tidak ada kepastian salah ya. Jadi ada kemungkinan benarnya. Nah, ini berarti yang ini juga gak bisa kita pilih teman-teman. Jadi dianggap benar. Ini juga dianggap benar. Jadi yang pasti salah tuh yang D. Gitu ya teman-teman ya. Ya nanti kalau misalkan masih bingung bisa komen ya di bawah. Silahkan nanti tanya-tanya lebih detail. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 teman-teman. Kita langsung baca seperti biasa. Kita baca pertanyaannya ya. Jadi ini katanya dengan memperlemah dan tidak memperlemah. Nah, apa sih memperlemah itu? Jadi kalau memperlemah itu berarti kita menentang argumen. Nah, jadi menentang argumen atau pendapat yang ada di soal. Nah, kalau misalkan tidak memperlemah, kalau tidak memperlemah itu berarti dalam arti lain adalah memperkuat gitu ya. Memperkuat berarti kita mendukung nih, mendukung argumen gitu. Kita langsung baca ya soalnya di setiap opsi ini. Untuk yang A, pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja, lalu kita sesuaikan dengan wacana. Dikatakan jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial ini semakin banyak. Oke, jadi pekerja generasi milenial banyak gitu ya, semakin banyak. Ahli psikologi, nah ini pendapatnya ahli psikolog nih. Psikolog ya, ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Nah, jadi pendapatnya itu intinya di sini ya, komitmen organisasi rendah ini. Kita lihat, pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja. Kalau dia berpindah-pindah tempat kerja, itu kan berarti kan punya komitmen organisasi yang rendah ya. Jadi tidak mendukung perusahaannya, tidak solid gitu ya. Berarti ini memperkuat atau mendukung pernyataan psikolog tadi, ya kan teman-teman ya. Berarti ini tidak memperlemah atau memperkuat. Kita lihat yang B. Pekerja milenial memberikan ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya. Kalau dia memberikan ide terbaik, berarti kan solid tuh gitu. Berarti dia mendukung perusahaan, bukan yang dikatakan rendah tadi komitmen organisasinya gitu. Berarti ini memperlemah. Jadi kayak ngebantah, enggak kok, milenial tuh ngasih ide-ide terbaik dan seterusnya gitu ya. Kita lihat yang C. Banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu lama. Padahal tadi ceritanya dia pindah-pindah ya. Jadi karena komitmen organisasinya rendah, dia pindah-pindah. Berarti pernyataan ini memperlemah. Enggak kok, mereka juga bekerja dalam waktu lama di perusahaan gitu. Banyak perusahaan mengapresiasi etos kerja pekerja milenial. Kalau perusahaan mengapresiasi berarti kan mereka itu dianggap sebagai pekerja yang solid ya terhadap organisasi atau perusahaan. Berarti ini memperlemah juga teman-teman. Enggak kayak gitu. Mereka enggak punya mereka itu berkomitmen kuat gitu ya. Berarti ini memperlemah karena menentang argumen. Kemudian yang terakhir, banyak perusahaan yang mengeluhkan kinerja pekerja milenial. Iya betul gitu ya. Jadi dia setuju sama psikolognya. Bener banget, mereka itu gini gitu. Berarti dia tidak memperlemah alias mendukung argumen. Gitu ya, sebenarnya ini tidak terlalu sulit ya teman-teman ya. Dibutuhkan banyak latihan, kemudian lebih jeli lagi dalam membaca soal, mengaitkan wacana ini dengan bacaan, kayak gitu-gitu teman-teman. Lanjut soal nomor 4 ya. Nah, selanjutnya ini adalah soal tentang simpulan yang benar. Jadi kita diminta untuk mencari kesimpulan. Kita lihat ya soalnya ya. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun. Kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Nah, teman-teman masih ingat nggak silogisme, rumus silogisme? Gimana cara menarik kesimpulan silogisme itu gini teman-teman. Jadi kalau ada premis 1, jika P maka Q gitu ya. Kemudian premis 2, jika Q maka R. Ini kita bisa coret sehingga kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, pernyataan ini bisa kita ubah ya ke dalam bentuk silogisme. Cuman memang dia kayak dibolak-balik gitu loh kalimatnya. Nah,
Jadi gini, sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi, jadi tidak meraih ujian tinggi jika mereka tidak belajar. Jadi bisa kita balik gini, jika mereka tidak belajar, jadi jika sebagian siswa tidak belajar gitu ya. Kita anggap ini adalah negasi P, ya kan? Jadi premis 1 itu adalah negasi P, maka sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi, maka negasi Q. Kemudian premis yang kedua teman-teman, kita lihat kondisi tersebut, tersebut terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Tersebut nih kembali kemana nih? Tersebut ini kembali kepada jika mereka tidak belajar tekun gitu ya. Jika mereka tidak belajar tekun ya kan? Jadi kondisi ketika mereka tidak belajar tekun itu terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu gitu. Jadi kata penunjuk ini kembali kepada tidak belajar tekun nih teman-teman ya. Jadi tidak belajar tekun dari sini. Kayak gitu. Tadi tidak belajar tekun itu, nah ini sama nih kayak tadi nih. Ini tuh sama kayak tadi. Jadi sebenarnya ketika di sini kan ada kata sambung ketika, itu kayak jika teman-teman. Jadi dia kayak jika. Kayak jika. Jadi jika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu, nah ini kan kayak ada kalimat baru. Karena ada tidaknya kita kasih negasi, dia kalimat baru berarti dia negasi R ya. Jadi jika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu, atau ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu, negasi R, maka mereka tidak akan belajar tekun, maka negasi P kan begitu. Karena dari tadi dibolak-balik ini sebenarnya kita bisa coret gini juga sih teman-teman ya. Jadi ini nah kayak gini kita bisa coret karena ada yang sama. Maka kesimpulannya adalah negasi R kemudian negasi Q gitu. Tapi kita bacanya juga dari belakang ya. Nah di sini kan di pilihan ganda ini kalau kita lihat tuh kan dia dibalik apabila, nah dia ada di tengah semua nih, apabila gitu ya. Maka ini kalau kita baca negasi R tadi apa? Negasi R itu adalah tidak disiplin ya. Tidak disiplin, kemudian ini tidak, nilai ujian tidak tinggi, jadi tidak tinggi ujian kayak gitu ya. Jadi kalau kita baca gini teman-teman dari belakang gitu, sebagian siswa itu tidak tinggi nilai ujiannya, kita lihat ya, sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila, jadi bacanya kayak gini, apabila negasi R tadi apa? Tidak disiplin. Itu jawabannya, sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Jadi C ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya teman-teman ya. Di sini ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar berarti dia harus sesuai sesuai dengan bacaan ya. Kita baca dulu soalnya. Mahasiswa X harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Nah, jadi pekerja tambahan itu menyebabkan waktu belajarnya berkurang. Meskipun hanya bekerja di waktu malam, perkuliahannya tetap terganggu karena waktu belajar berkurang. Oke. Kita lihat di opsi X bekerja pada malam hari karena perkuliahannya terganggu. Salah ya. Jadi perkuliahannya itu jadi dia bekerja bukan karena perkuliahannya terganggu, nggak nyambung. Pekerjaan tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu. Nah, ini nih tadi yang sesuai dengan wacana nih. Jam kerja di malam hari menyebabkan X mencari pekerjaan tambahan. Bukan ya. X mencari pekerjaan tambahan ketika jam belajarnya berkurang nih. Ini malah kayak nggak sesuai nih, dibolak-balik apa nih. Waktu belajar X berkurang ketika perkuliahannya terganggu. Bukan ya, bukan begitu ya. Jadi tadi adalah waktu belajarnya berkurang itu karena dia bekerja di waktu malam, bukan ketika perkuliahannya terganggu. Jadi salah. Yang sesuai, yang benar adalah pekerjaan tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu. Lanjut soal nomor 6. Nah, ini paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Kita langsung baca soalnya teman-teman ya. Ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X dapat mencapai hasil belajar yang baik. Jadi di perpustakaan bikin hasil belajarnya baik. Namun ketika X belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Kalau mungkin itu teman-teman ya, itu biasanya tuh ciri-cirinya kayak
Ya kita diminta mengira-ngira kondisi yang paling sesuai gitu loh dengan wacana tersebut. Kok bisa gitu gitu. Kita lihat ya. Jadi ini adalah kondisi yang paling sesuai, dengan bacaan tuh kayak gimana. Kita lihat di opsi, siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah daripada perpus, padahal di perpus ya yang baik, yang membuat dia hasil belajarnya baik salah. X sering terganggu oleh kebisingan di sekitar perpustakaan. Kan dia merasa nyaman di perpustakaan, berarti dia tidak terganggu. Siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebayanya ketika belajar di rumah. Mungkin saja ya, akhirnya dia merasa cenderung kurang optimal. Kita tandain dulu. Selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris. Jadi dia tidak belajar dong. Jadi ini tuh kayak kurang sesuai ya dengan bahwasanya kalau di perpustakaan itu hasil belajarnya lebih baik. Perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Nah ini nih, menurutku yang paling mungkin. Kenapa? Karena dengan di perpustakaan, hasil belajarnya menjadi lebih baik. Jadi dia referensi bacaannya banyak. Nah kalau yang C ini kenapa kok bukan gitu? Ini kan juga bisa aja paling sesuai. Siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah. Jadi ini tuh berinteraksinya itu kayak nggak jelas ya teman-teman ya. Kan bisa aja dia ketika di rumah itu belajar dengan temannya. Jadi bentuk interaksinya adalah belajar bareng teman. Nah, tapi dia tetap merasa kurang optimal. Artinya ini masih belum sesuai sih. Kita kan diminta untuk mencari yang paling sesuai, yang bersesuaian atau yang paling sesuai dengan kondisi yang paling sesuai dengan kondisi yang ada di wacana tadi, di mana siswa X itu dapat mencapai hasil belajar yang baik kalau di perpustakaan. Jadi jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 7. Jadi pertanyaannya kita baca langsung ya. Pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data. Nah, di sini ada data, teman-teman. Kita lihat datanya. Data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Lalu kita baca ke atas. Dari sini ya. Ada dua pakar mengatakan. Pakar A mengatakan, walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Jadi dia ramah lingkungan tapi masih butuh batu bara. Pakar B mengatakan penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi. Jadi kalau kita pakai mobil listrik itu efektif mengurangi polusi ya. Tapi data mengatakan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya mahal. Jadi belum meningkat ini karena dia mahal. Coba kalau kita kaitkan antara pernyataan pakar dengan data. Apakah data memperkuat pernyataan pakar energi A? Kaitannya dengan penggunaan mobil listrik yang belum meningkat? Tidak ya. Apakah memperlemah pernyataan pakar energi? Enggak ada kaitannya juga, karena ini kaitannya kalau dia bicara terkait dengan bahan bakarnya, terus kemudian data mengatakan peningkatan penggunaan. Ini juga enggak ada kaitannya. Kemudian yang C memperkuat pernyataan pakar energi B. Pakar energi B maksudnya ya. Jadi pakar B tadi mengatakan penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi. Jadi manfaat ya. Tapi data mengatakan, nah ini kan tidak sesuai dengan data tuh. Ini juga salah. Data mengatakan belum banyak yang pakai mobil listrik tuh karena mahal gitu ya. Apakah juga memperlemah? Karena tidak ada kaitannya ya dengan pernyataan pakar 1 maupun pakar 2 atau pakar A dan B. Maka data ini tidak relevan dengan pernyataan pakar-pakar energi di atas. Jadi jawabannya tidak relevan dengan pernyataan pakar energi A dan B. Lanjut soal nomor 8. Nilai akhir siswa berprestasi di suatu sekolah ditentukan oleh, kita langsung baca cepat ya, capaian akademik dan keaktifan. Jadi ada akademik ya plus aktif. Tuh. Bobot nilai capaiannya 60%. Kalau ini 60%. Kemudian keaktifan tuh 40%. Yang ditanya adalah siswa yang paling berprestasi, berarti yang punya bobot paling tinggi ya teman-teman ya. Nah, kita langsung hitung nih. Jadi mulai dari P. Gimana cara menghitung prosentase? Itu gini. 9 dikali dengan prosentasenya 60/100, iya kan? Tambah kalau ini 8 kali 40/100. Sebenarnya nanti teman-teman nggak perlu kayak sampai mencari hasil
akhir banget. Ini nanti ada caranya ya. Coba kita lihat 9 kali 60 berapa teman-teman? 540 ya kan. Kemudian 8 kali 40 berapa? 320 per, karena penyebutnya sama-sama 100 kan kita bisa gabung tuh per 100. Kita jumlah yang atas 860 per 100. Gini aja, kita buat 860 per 100. Dan nanti pasti juga semuanya per 100 ya, karena prosentase. Lalu ini langsung aja teman-teman. Ini kan 7, langsung kita kali. Ini 7, langsung kita kali dengan 60. 10, langsung kita kali dengan 40. Nah, kita tulis di sini aja. 60%, ini 40% ya kan. Oke, sekarang yang Ki. Langsung ya, 7 kali 6 berapa? 420. Tambah 10 kali 40. 400 per 100. Jadi yang Q ini 820 per 100. Kemudian yang R 9 kali 6 540 tambah 9 dikali 4. Berapa 9 kali 4 ya? 360 ya per 100. Jadi dia 5678 900 per 100. Kemudian yang S 10 dikali 6 60 600 per 100 ya, ditambah 8 dikali 4 320. Nah ini 920 per 100. Kemudian yang terakhir 8 dikali 6 480 tambah 9 kali 4 360 ya per 100, sama dengan 45678 840 per 100. Nah, karena sudah sama penyebutnya, sama-sama per 100, per 100, per 100, per 100, kita cari yang pembilangnya paling gede. Nah, yang 920 ini ya teman-teman ya, ini punyanya siapa? Ini punyanya si S. Jadi yang prestasinya paling besar atau paling berprestasi itu adalah S. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Tahun keberapa toko P? Jadi ini ada diagram ya, diagram batang. Diagram batangnya toko P berupa data modal dan pendapatan dalam 5 tahun terakhir. Kemudian kita diminta untuk menghitung persentase keuntungan terbesar ya, persentase keuntungan terbesar. Teman-teman sebenarnya nggak perlu ngitung semuanya teman-teman ya. Kita lihat nih, yang oranye ini kan adalah pendapatan, yang biru modal, ya kan? Kita cari selisih yang paling besar antara pendapatan dan modal. Kenapa? Karena rumus dari keuntungan, jadi untung itu sama dengan pendapatan ya, pendapatan dikurang dengan modal dibagi dengan modal dikali 100%, karena dimintanya prosentase. Berarti kan kita harus cari si selisihnya pendapatan dengan modal yang paling gede. Kita lihat aja di gambar, mana nih yang selisihnya paling gede. Ini kan ya. Jadi ini selisihnya jauh ya. Jadi ada dua, selisihnya tuh 5, 10, 15. Kemudian selisih yang gede juga yang ini teman-teman. Nah semakin kecil modal, jadi semakin kecil yang bawah ini biasanya keuntungannya makin gede. Iya kan? Nah teman-teman bandingin antara tahun pertama, ini kan selisihnya sama ya, sama-sama 10 dengan yang tahun kedua. Tapi karena modalnya si tahun pertama ini dia lebih kecil, maka jelas dia lebih menguntungkan daripada yang tahun kedua. Kenapa? Karena semakin kecil penyebut kan hasil baginya makin besar. Nah jadi ini nggak perlu dihitung teman-teman, yang tahun kedua. Kita langsung hitung tahun pertama sama tahun ketiga. Gitu ya. Jadi tahun pertama itu kan kita lihat U1 gitu sama dengan, maksudnya untung tahun pertama ya. Pendapatannya 15. Kemudian modalnya 5. Dibagi 5 kali 100, ya kan? Maka ini adalah 10 per 5 kali 100. Nggak usah kita selesaikan. Lalu tahun ketiga, U3 sama dengan ini U3 ya. Selisihnya berapa tuh? Dari 10 ke 15 ke 20 ke 25. Oke, kita tulis aja 25 dikurang modalnya 10. Dibagi modalnya 10 ya. Kali 100. 25 kurang 10 tuh 15 per 10 kali 100, ya kan? Nah, cara membandingkan tuh gini teman-teman. Kita samakan penyebutnya nih, kita samakan.
ini kita sama-sama kali 2. Berarti yang ini jadinya, aku pindah ke bawah ya, 20/10 ya kan. Sementara yang U3 itu 15/10. Besaran mana? Besaran yang U1 kan. Jadi yang paling menguntungkan, itu keuntungan terbesarnya adalah pada saat di tahun ke-1. Gitu. Oke, kita ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Nah, ini kayaknya tentang aritmatika ya, deret. Jumlah siswa perempuan yang mengunjungi perpustakaan selama 5 hari berturut-turut adalah jumlahnya 16, kita 19, 24, 27. Kita tulis dulu harinya. Kita lihat pertanyaannya juga. Jumlah siswa berkunjung ke perpustakaan pada hari ke-6. Oke. Ini kan 16, 19, 24, 27, 32. Oke. Kemudian yang laki-laki itu 8, 8, 9, 11, 14. Jika tren kunjungan tersebut bersifat konstan, oke, trennya ternyata konstan. Berarti kita harus cari selisihnya nih, setiap hari itu kayak gimana gitu ya. Untuk yang perempuan dulu teman-teman. Oke, ini kita kasih jarak ya biar bisa dihitung, taruh bawah. Ini ke sini tambah 3, ya kan? Tambah 3 orang. Kalau ini ke sini tambah 5 orang. Nanti hari berikutnya lagi tambah 3. Kalau ini ke sini tambah 5. Oh, benar-benar konstan ya. Jadi seperti yang di wacana atau di bacaan di soal itu, tren kunjungan tersebut konstan. Nah, berarti kan kalau hari ke-6 pasti nambah 3 gitu ya. Berarti hari ke-6 tuh 35. Ini antara A sama B. Kita lihat selisihnya yang laki-laki. Nggak nambah. Nambah 1, nambah 2, nambah 3. Nah, konstan juga ya, berarti ini nambah 4 ya kan? Gitu, berarti 18. Jawabannya yang B. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman semuanya suka ya. Dan kalau misalkan teman-teman suka, jangan lupa di like, komen, share juga ke teman-teman kalian semua, dan subscribe channel aku. Kalian juga boleh loh komen, aku mau bahas soal-soal apa nih gitu. Insya Allah nanti akan aku bahas di video-video selanjutnya. Oke, see you. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.